Roman Reigns curiga ke Paul Heyman. Update Brock Lesnar return ke WWE. Liv Morgan berterima kasih untuk perjuangan Becky Lynch. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns curiga ke Paul Heyman. The Wise Man Heyman minggu kemarin balik ke SmackDown buat bantu OG Bloodline dan nentuin tim mereka untuk War Games lawan New Bloodline di Survivor Series. Dia bawa si Embang balik buat jadi anggota kelima tim. Tapi original Tribal Chief Roman Reigns malah curiga sama Heyman. Walaupun Heyman udah jelas bantu Bloodline di SmackDown. Heyman itu mencurigakan banget kalau kamu tanya aku, kata Roman. Aku tahu ada yang bilang, ya kamu gak jawab teleponnya, segala macem. Tapi intinya kalau aku cuti, semua orang tahu aku ngapain. Aku fokus ke keluarga, jadi ayah yang baik. Biar aku bisa balik lagi, ngebos, dan ngerepresentasi keluarga di level tertinggi. Jadi gak ada pertanyaan soal aku pas cuti. Roman juga bilang yang jadi pertanyaan adalah apa yang Heyman lakuin pas dia cuti. Tahun ini, Heyman pernah diserang Bloodline-nya Solo Sikoa di SmackDown dengan Shield Style Powerbomb ke meja komentator. Meskipun Heyman jelas punya alasan buat balas dendam ke Solo, Roman merasa dia perlu konseling khusus buat Heyman. Ada banyak hal yang belum sempat kita bahas dan ini semua kayak kereta anjlok sejak aku balik lagi, kata Roman. Aku punya banyak pertanyaan buat The Wise Man sama kayak kalian. Tapi waktunya belum ada karena jadwal kita padat banget. Menurut kalian, apakah Paul Heyman akan mengkhianati Roman Reigns? Komen di bawah. Update Brock Lesnar return ke WWE. Nama Brock Lesnar udah lama banget gak disebut-sebut di WWE belakangan ini, gara-gara dia sempat dikaitin sama kasusnya Vince McMahon. Walaupun Lesnar sendiri gak terlibat langsung, hubungan dia sama McMahon bikin situasinya jadi sensitif. Paul Heyman, mantan advokatnya Lesnar, ditanya soal kemungkinan Lesnar balik ke WWE pas wawancara di Shaq Wrestling. Menurut Heyman, kemungkinan Lesnar buat balik belum ada dalam waktu dekat. Ini bukan topik yang bakal kelar sebelum Survivor Series atau akhir tahun ini. Jadi nggak masuk daftar prioritas buat sekarang, jelas Heyman. Pas ditanya apa dia masih komunikasi sama Lesnar, Heyman nggak jawab langsung. Dia malah bilang kalau dia sangat menghormati privasi Lesnar. Aku gak mau melanggar privasinya dan aku takut sama siapapun yang berani melakukannya, kata Heyman. Meskipun begitu, nama Lesnar masih sering dibahas fans. Apalagi setelah Heyman baru-baru ini ngasih kejutan dengan ngenalin si Empang sebagai anggota kelima tim OG Bloodline buat Survivor Series War Games. Apakah Lesnar bakal balik ke WWE? Untuk sekarang, kayaknya itu masih jadi tanda tanya besar dan Heyman kelihatan gak mau bahas lebih jauh. Menurut kalian, apakah Brock Lesnar perlu kembali di Royal Rumble besok? Komen di bawah. Liv Morgan berterima kasih untuk perjuangan Becky Lynch. Salah satu bintang paling terkenal di WWE, Becky Lynch alias The Man, udah lebih dari 10 tahun berada di WWE dan hampir menang semua gelar yang ada. Saat ini, mantan juara WWE Women's World Heavyweight Champion ini lagi jadi free agent. Juara saat ini, Liv Morgan, sempat ngomongin soal Becky Lynch. Pas ngobrol sama Kenny McIntosh dari Inside the Ropes, Liv bilang walaupun Becky nggak balik lagi ke ring, dia udah pasti masuk WWE Hall of Fame. Liv juga bilang Becky berhasil mencapai tujuannya buat bikin gulat wanita dihargai dan terasa spesial kayak gulat pria. Menurutku, kalau Becky nggak pernah balik lagi, dia 100% udah pasti Hall of Famer. Dia udah jadi martir buat gulat wanita dan performer secara keseluruhan. Dia bisa semuanya. Dia jago di ring, dia keren di mic, penonton selalu terpaku pas dia tampil. Belum lagi apa yang dia perjuangkan buat gulat wanita. Tujuannya menurutku adalah buat mengembangkan dan memaksimalkan gulat wanita. Bikin gulat wanita terasa sama penting dan spesialnya kayak gulat pria. Dan dia ngelakuin semua itu sambil jadi ibu baru yang hebat. Tapi tetap aja, dia masih belum sehebat aku, kata Liv Morgan. Menurut kalian, apakah Becky Lynch itu sudah pantas jadi Hall of Famer WWE? Komen di bawah. Raquel Rodriguez heran sama fans Rhea Ripley. Rhea Ripley dan Liv Morgan udah berseteru buat gelar WWE Women's World Heavyweight Championship hampir sepanjang tahun ini. Di pertandingan terakhir mereka di Bad Blood, Raquel Rodriguez yang baru balik sempat ganggu pertandingan dan bantu Liv Morgan mempertahankan gelarnya. Meskipun Morgan diposisikan sebagai heel di rivalitas ini,
Dia merasa tindakannya ke Ripley itu wajar karena dulu, 2 tahun lalu, Mami yang lebih dulu mengkhianatinya di Raw. Morgan dan Rodriguez bakal lawan Ripley lagi di pertandingan War Games pekan ini. Tapi sebelum itu, Rodriguez sempat ngobrol di Busted Open Radio dan mempertanyakan kenapa Ripley dianggap pahlawan dalam upayanya merebut kembali gelar itu. Aku gak terlalu marah sama orang-orang karena mereka tuh kayak domba. Mereka ngikutin apa yang disuruh mereka ikutin, dan aku yakin Rhea Ripley di sana lagi minta-minta perhatian atau bikin cerita sedih. Jujur aja, apa sih yang udah Rhea lakuin sampai dia bisa jadi good guy lawan Liv Morgan? Dia juga pernah curang, dia juga banyak ngelakuin hal licik, tapi tiba-tiba aja itu dimaafin. Rodriguez juga bilang dia nggak peduli sama fans yang dukung Ripley. Dia dan Morgan nggak butuh pendukung Mami di pihak mereka. Apalagi Morgan juga punya penggemarnya sendiri. Siapapun yang benar di sini, yang jelas ada banyak hal belum selesai antara dua rival ini. Menurut kalian, apakah kalian di tim Rhea Ripley atau tim Liv Morgan? Komen di bawah. Montez Ford frustasi tentang bookingannya saat ini. Salah satu dari 3 tag team yang diakui sebagai WWE Tag Team Triple Crown Champions, The Street Profits, memang dianggap tim top di WWE. Tapi belakangan ini mereka kelihatan frustasi. Salah satu anggotanya, Montez Ford, sering ngomong soal kurangnya kesempatan yang didapat The Street Profits akhir-akhir ini. Di wawancara sama The Five Count, dia cerita soal awal terbentuknya tim mereka dan masa depan mereka sebagai tag team. Pas aku pertama kali tanding di TV, langsung habis itu aku dipasangkan sama Dawkins. Kita udah temenan sebelum itu, jadi pas dijadiin tim, rasanya kayak udah biasa aja. Aku udah kenal dia, kata Montez. Duo ini sebelumnya udah pernah jadi juara tag team Raw dan SmackDown, tapi keduanya itu di tahun 2020. Montez bilang, kita itu tim tercepat di sejarah WWE yang jadi Triple Crown Champions. Jelas Montez. Tapi 4 tahun terakhir, hampir 4 tahun, kita nggak dapat satupun gelar Tag Team Championship. Kayak kita sukses banget di awal, tapi abis itu kayak mentok lama banget. Meskipun udah lama nggak dapat gelar, Montez bilang dia dan Dawkins lagi balik ke bisnis dan nyebut masa sulit mereka cuma fase transisi. Itu yang kita lakuin sekarang, maju lagi, buang semua yang nggak perlu, dan sukses lagi. Jadi bagian dari pembicaraan, katanya. Menurut kalian, apakah The Street Profits itu salah satu tim terbaik di WWE sekarang? Komen di bawah. Titus O'Neil selesai syuting 2 film. Titus O'Neil baru-baru ini ngaku kalau dia masih kepikiran buat balik ke ring. Tapi, saat ini dia lagi fokus sama proyek filmnya dan punya mimpi besar buat sukses di Hollywood kayak Batista, John Cena, dan The Rock. Aku sih kangen tanding lagi. Aku suka banget kompetisi dan hibur penonton. Tapi sekarang, aku lagi sibuk sama 2 atau 3 proyek film baru. Aku udah selesai syuting 2 film yang bakal rilis tahun 2025. Kata Titus di podcast 2 Man Power Trip of Wrestling. Dia juga cerita soal mentor-mentornya di Hollywood, termasuk John Cena dan Batista, yang kasih dia banyak tips buat sukses di dunia film. Titus terakhir kali bertanding di WWE pas kalah dari Bobby Lashley di episode Monday Night Raw tanggal 9 November 2020. Tapi dia bilang pintu buat kembali ke ring belum sepenuhnya tertutup. Apakah aku udah tanding terakhir kali? Aku rasa belum, ujar Titus. Di dunia ini kita nggak pernah tahu, jadi aku nggak bakal bilang nggak pernah. Kita lihat aja nanti. Menurut kalian, apakah Titus O'Neil harus kembali lagi ke ring WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we running.